Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohman dari kelas 10 MIPA 5, dan video ini semata-mata saya buat untuk menyelesaikan tugas pelajaran biologi saya. Nah, di sini saya bakalan membahas yaitu tentang karakteristik unik animalia ataupun karakteristik dari animalia. Nah, animalia ini juga sebelumnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada invertebrata dan juga ada yang vertebrata. Nah, pertama-tama kita bakalan bahas dulu animalia yang invertebrata. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke film yang pertama untuk yang invertebrata, yaitu film Porifera. Dan karakteristiknya sendiri itu yang pertama, tubuhnya berpori, bersifat multiseluler, bersifat diploblastik, bersifat parazoa, tidak mempunyai organ, tidak mempunyai sistem syaraf, regenerasinya sangat tinggi, bersifat suspension feeder, habitatnya di air tawar dan air laut. Gerakannya sangat kecil dan hidupnya menetap. Reproduksi aseksual dengan tunas dan gemula. Reproduksi seksualnya itu dengan fertilisasi. Dan juga simetri tubuh sebagian radial tetapi umumnya berbentuk tidak beraturan. Seperti itu. Oke, setelah karakteristiknya kita langsung aja ke contohnya dan juga kelasnya. Nah, ini di sini pertama ada kelas Calcarea. Contohnya ada Leucosolenia. Kedua ada kelas Hexatinellida, yaitu Euplectella. Contohnya. Dan selanjutnya di sini ada kelas Demospongia, yaitu contohnya ada Cestospongia. Oke. Lalu ke film selanjutnya itu Coleonterata. Nah, di sini untuk karakteristik dari Coleonterata, yang pertama itu bersifat multiseluler, bersifat diploblastik, habitatnya di air tawar dan air laut, bersifat emetozoa atau memiliki jaringan tubuh, simetri tubuh radial, memiliki rongga gastrovaskuler untuk pencernaan dan sirkulasi makanan. Tubuhnya berupa polip untuk hydra dan medusa untuk ubur-ubur. Mulutnya dikelilingi tentakel untuk bergerak dan menangkap makanan. Pada tentakel terdapat cnidoblast atau cnidosit. Pada setiap cnidoblast terdapat nematosit yang menghasilkan racun. Tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, alat ereksi, dan alat respirasi. Itu. Nah, selanjutnya di sini untuk klasifikasinya ya dan contohnya. Di sini yang pertama ada Hydrozoa dan contohnya itu adalah Hydra. Scyphozoa, contohnya ada Aurelia aurita, dan yang ketiga ada Anthozoa, yaitu contohnya ada C. anemon atau anemon laut. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya. Di sini ada film Platyhelminthes. Nah, di film ini kita langsung aja ke karakteristiknya. Yang pertama, bentuknya pipih, dorsor ventral. Yang kedua, triploblastik, acelomata. Lalu sistem syaraf tangga tali, bersifat hermaprodit, memiliki dua kelamin, belum memiliki sistem peredaran darah dan anus, reproduksi aseksual melalui pembelahan biner, reproduksi seksual melalui perkawinan silang. Alat ekreksi berupa sel api atau flame cell, habitat air laut, air tawar, daratan, lembab, dan juga parasit. Dan sistem pencernaannya itu berupa gastrovaskuler, mulut, faring, kerongkongan, usus, dan juga anus. Oke, selanjutnya di sini klasifikasi dan juga contohnya. Nah, yang pertama di sini ada Turbellaria. Contohnya Dugesia sagitta. Kedua Trematoda, contohnya Fasciohepatica, dan yang ketiga Castoda, yaitu Taenia saginata. Oke, selanjutnya di sini ada Philonemathelminthes. Nah, langsung aja ke karakteristiknya. Untuk karakteristiknya sendiri di sini bentuk tubuhnya itu gilik, simetri bilateral, tubuhnya tidak beruas, triploblastik, pseudocelomata, kulitnya halus, licin, dan dilapisi kutikula, reproduksi seksual dan bersifat dilesis, sistem pencernaannya sempurna, sistem pembuluh darah dan pernapasan tidak ada, memiliki sebuah sistem syaraf cincin menggeliling esofagus, ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan, hidup bebas di air dan di tanah, dan parasit
di ayam, manusia, dan juga di tumbuhan. Oke, dan untuk klasifikasi dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada nematoda, contohnya Ascaris lumbariocodes. Yang kedua ada nematomorpha, contohnya Gadius sp. Oke, di sini selanjutnya film selanjutnya itu ada Annelida. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama di sini bentuknya gilik, memanjang, tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas terdapat rambut atau seta untuk bergerak. Tubuh bersegmen yang disebut metameri otosomit, dan juga triploblastik selomata, simetri bilateral, kebanyakan hermafrodit, tubuhnya dilapisi kutikula. Terus kebanyakan hidup bebas dan tempat hidupnya itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu di darat, di air tawar, dan juga air laut. Nah, ini dia untuk klasifikasi Annelida. Yang pertama ada Polychaeta, contohnya Euniciviridis. Yang kedua ada Oligochaeta, contohnya Lumbricus terretris. Yang ketiga yaitu Hirudnae, contohnya Hirudomedicinalis. Oke, ke film selanjutnya di sini ada film Mollusca. Nah, langsung ke karakteristiknya. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama tubuhnya simetri bilateral, habitatnya di air dan di darat, bersifat triploblastik, selomata, ukuran dan tubuh bervariasi, tubuh lunak dan tidak berruas-ruas, fertilisasi dilakukan secara internal, sebagian hermafrodit dan sebagian gonokoris, sebagian memiliki cangkang dan sebagian juga tidak. Tubuhnya terdiri atas kaki, massa visceral, dan juga mantel. Oke, selanjutnya di sini ada klasifikasinya. Yang pertama ada Amphineura, contohnya chiton. Yang kedua ada Scaphoda, contohnya Dentalium. Yang ketiga ada Gastropoda, contohnya siput. Yang keempat ada Cephalopoda, contohnya cumi-cumi. Dan yang kelima ada Plesiopoda, contohnya adalah kerang. Oke, kita ke film selanjutnya. Di sini ada Echinodermata. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yang pertama di sini bersifat triploblastik selomata, saat larva simetri bilateral, saat dewasa simetri radial. Bergerak dengan sistem ambulakral, memiliki sistem pencernaan sempurna, kecuali beberapa anggota ada yang tidak mempunyai anus. Pada permukaan tubuh terdapat tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri, habitat di pantai yang airnya jernih dan tidak terlalu bergelombang. Kulitnya itu keras dari zat kapur atau keratin sebagian rangka luar. Susunan tubuhnya lipat 5, organ tubuh berjumlah 5 atau kelipatannya. Nah, untuk klasifikasi dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Echinoidea, contohnya landak laut. Lalu Holotuchoroidea, contohnya mentimun laut. Ophiuroidea, contohnya bintang ular laut. Crinoidea, contohnya lilia laut. Asteroidea, contohnya bintang laut. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya lagi, yaitu ada film Arthropoda. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, Arthropoda ini memiliki kaki dan tubuh beruas, triploblastik, selomata, bersifat simetris bilateral. Cara hidupnya bebas dan parasit, memiliki kepala, dada, dan perut, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal, memiliki exoskeleton yang mengandung keratin, mengalami pergantian exoskeleton. Lalu habitat atau tempat tinggalnya itu di air tawar, air laut, darat, menempel di pohon, dan di tubuh hewan. Oke, dan untuk klasifikasi dan juga contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Archaenida, contohnya laba-laba. Yang kedua ada Crustacea, contohnya udang. Lalu Myriapoda, contohnya kelabang. Dan juga Insecta, yaitu kupu-kupu. Oke, kita lanjut ke yang vertebratanya sekarang.
Nah, untuk vertebrata ini yang pertama di sini ada filum Pisces atau ya ikan. Filum ini kita langsung bahas ke karakteristik dari masing-masing kelasnya. Oke, yang pertama di sini ada kelas ikan bertulang rawan. Karakteristiknya itu mulutnya terletak di belakang ujung depan tubuh, agak ke ventral, tidak mempunyai opersulum atau penutup insan. Celah insan terdapat di sebelah kiri dan kanan faring. Umumnya tidak bersisik dan jika bersisik tipenya plakoid atau ganoid. Reproduksi secara ovipar dan ovovivipar dengan fertilisasi ada yang internal dan ada yang eksternal. Contohnya ikan hiu dan ikan pari. Oke. Selanjutnya di sini ada kelas yang kedua yaitu ikan bertulang sejati. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu mulutnya terletak pada ujung anterior kepala, mempunyai opersulum atau penutup insan yang berfungsi sebagai penutup celah insan, kecuali pada dipnoid yang hidup pada lumpur dan air yang bernapas dengan paru-paru dan insang. Umumnya bersisik sebagai exoskeleton dengan tipe sikloid dan stenoid. Contohnya yaitu ada ikan emas dan juga ada kakap merah. Dan selanjutnya ada filum amfibi. Nah, untuk karakteristik dari filum ini sendiri yaitu yang pertama, amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telurnya bisa diletakkan di dalam air atau di lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulitnya mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Jantungnya terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventricle. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insan. Memiliki peredaran darah tertutup dan juga kakinya itu memiliki selaput untuk berenang. Oke. Dan untuk macam-macamnya di sini ada ordo Apoda, contohnya salamander cacing, dan untuk yang kedua ada Urodela, contohnya salamander yang sudah dewasa. Ketiga yaitu ada Anura, yaitu contohnya ada katak sawah. Ini masing-masing dari ordonya dari amfibi. Oke, kita lanjut lagi ke film selanjutnya yaitu film reptilia atau reptil. Nah, di sini karakteristik dari film ini yaitu tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Habitatnya di darat dan di air. Tubuhnya diliputi sisik yang tersusun atas zat tanduk. Jantungnya terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna, bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur, umumnya alat gerak berupa 2 pasang kaki, kecuali pada ular. Oke, dan contohnya itu untuk macam-macam ordonya, di sini ada ordo squamata, contohnya itu kadal. Itu ada ordo krokodila, contohnya adalah buaya atau crocodile. Selanjutnya di sini ada ordo Chelonia, contohnya ada kura-kura. Dan juga ada ordo Rhinchocephalia, contohnya tuatara. Selanjutnya di sini ada filum Aves. Nah, untuk karakteristik dari filum Aves sendiri yaitu ada yang pertama, tubuh biasanya berbentuk spindle dengan 4 divisi, kepala, leher, batang, dan ekor. Leher profesional panjang untuk menyeimbangkan dan mengumpulkan makanan. Tungkai dipasangkan dengan lengan. Depan biasanya dimodifikasi untuk terbang. Posterior pasangan berbagai diadaptasi untuk bertengger, berjalan, berenang, kaki dengan 4 jari kaki. Oke, selanjutnya yang ketiga, epidermal meliputi bulu dan sisik kaki. Integumen tipis terdiri dari epidermis dan dermis, tidak ada keringat kelenjar, minyak atau kelenjar bersolek di pangkal ekor. Pinna dari telinga belum sempurna. Kerangka sepenuhnya kaku dengan rongga udara. Tengkorak tulang menyatu dengan satu occipital condylus, masing-masing rahang ditutupi dengan selubung horny, membentuk paruh, tidak gigi, ribs dengan penguatan proses, ekor tidak memanjangkan, setrum berkembang dengan baik dengan atau dikurangi tanpa lunas, tulang tunggal di telinga tengah.
selanjutnya yaitu sistem saraf berkembang dengan baik dengan otak dan 12 pasang saraf kranial. Sistem peredaran darah jantung 4 bilik dengan sel darah merah berintin dan juga endotermik. Dan ini dia adalah kelas-kelas atau masing-masing kelas dari aves atau burung. Nah, ini dia contohnya, yaitu ada burung pipit, merpati, ayam, burung kakatua, burung onta, penguin, dan juga kalkun. Dan juga mungkin masih banyak yang lain-lainnya lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke film selanjutnya, yaitu film mamalia. Nah, karakteristik dari film mamalia ini adalah tubuhnya ditumbuhi rambut. Yang kedua, mamalia betina memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Ketiga, mamalia ada yang bergerak dengan sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang, sepasang tungkai depan dan sepasang tangan. Serta ada juga yang bergerak dengan sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip. Suhu tubuhnya tetap nggak berpengaruh oleh suhu di lingkungannya. Hewan dalam kelompok ini berdarah panas. Mamalia memiliki ujung jari berbuku-buku. Mamalia mempunyai 3 macam gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Oke, kita lanjut ke contoh dan klasifikasinya. Nah, di sini untuk klasifikasi dari mamalia atau kelas dari mamalia bisa dilihat sendiri di sini ada beberapa, dan juga di sini ada contohnya. Ini contoh mamalia, yaitu contoh-contohnya ada kucing, ada beruang, ada rusa, ada kelelawar, ada kanguru, ada kuda nil, ada zebra, dan juga masih banyak lagi ini yang lain-lainnya. Ini contohnya seperti itu. Oke, terima kasih. Dan mungkin segitu saja video dari saya kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.